Kronologi malam eliminasi yang mengubah arah kompetisi. Sebagai reporter yang mengikuti Dangdut Akademi 7 sejak fase audisi, saya mencatat malam eliminasi Arbil Asahan sebagai momen paling menentukan sekaligus paling kontroversial musim ini. Pada awal April, suasana panggung yang biasanya meriah berubah tegang ketika nama Arbil disebut sebagai peserta yang harus meninggalkan kompetisi. Reaksi penonton di studio dan media sosial menunjukkan kebingungan kolektif. Secara objektif, Arbil tampil konsisten, minim kesalahan teknis, dan mendapat pujian vokal sepanjang kompetisi. Tidak ada indikasi musikal yang mengarah pada eliminasi. Ketika hasil diumumkan, sorot kamera menangkap ekspresi terkejut para kontestan lain, bahkan beberapa juri terlihat menahan emosi. Dari sudut pandang jurnalistik, ini menjadi sinyal awal bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya berangkat dari parameter seni. Data penampilan, respons publik, dan rekam jejak penilaian juri menunjukkan anomali yang terlalu besar untuk diabaikan. Malam itu menjadi titik balik, kompetisi vokal berubah menjadi perdebatan tentang integritas sistem. Eliminasi Arbil bukan sekedar hasil, melainkan pemicu pertanyaan serius mengenai apa yang sebenarnya dinilai dalam ajang pencarian bakat. Pengakuan juri jujur dan pecahnya tabir kerahasiaan. Beberapa hari setelah eliminasi, tim kami memperoleh akses ke sebuah pengakuan yang mengguncang. Seorang anggota dewan juri yang kami samarkan identitasnya sebagai juri jujur bersedia berbicara dalam pertemuan tertutup. Dengan suara bergetar, ia menyatakan bahwa keputusan menyingkirkan Arbil tidak murni berdasarkan kualitas musikal. Pernyataan kuncinya singkat namun menghantam. Kami harus memilih aspek non-musik. Sebagai reporter, saya memahami bobot kalimat ini. Ini bukan sekadar opini, melainkan pengakuan adanya intervensi struktural dalam penilaian. Juri jujur menyadari konsekuensi profesional yang mengintai, namun memilih membuka fakta demi nurani. Pengakuan ini segera memvalidasi spekulasi publik yang selama ini dianggap sekadar teori konspirasi. Dari perspektif pemberitaan, sumber ini memiliki kredibilitas internal yang kuat karena berasal langsung dari pengambil keputusan. Dengan demikian, narasi eliminasi Arbil bergeser dari isu performa menjadi isu etika dan transparansi. Tekanan eksekutif dan logika rating televisi. Dalam wawancara lanjutan, juri jujur menjelaskan bahwa tekanan utama datang dari lapisan eksekutif program. Fokusnya bukan pada kualitas vokal, melainkan keberlanjutan drama dan rating hingga babak final. Logika televisi komersial menuntut ketegangan konstan. Arbil dengan dominasinya yang stabil dianggap beresiko menciptakan hasil yang mudah ditebak. Dari sudut pandang industri, prediktibilitas berarti penurunan minat penonton. Disinilah konflik antara seni dan bisnis muncul secara telanjang. Sebagai reporter, saya mencatat bahwa mekanisme ini jarang diakui secara terbuka. Keputusan eliminasi diposisikan sebagai strategi konten demi engagement. Arbil menjadi variabel yang dikorbankan untuk menjaga narasi tetap hidup. Fakta ini menempatkan kompetisi pada persimpangan berbahaya. Ketika rating menjadi tujuan utama, bakat berubah menjadi alat, bukan inti. Makna aspek non-musik dalam penilaian. Istilah aspek non-musik terdengar abstrak. Namun, juri jujur membeberkan rinciannya. Kriteria ini mencakup potensi konflik di panggung, kekuatan kisah personal yang belum dieksplorasi, dan peluang menciptakan comeback story dramatis bagi kontestan lain. Dalam kerangka ini, Arbil dinilai kurang menjual. Ia minim drama, jarang memicu kontroversi, dan terlalu fokus pada teknik vokal. Sebagai reporter, saya melihat paradoks besar. Kualitas yang seharusnya menjadi keunggulan justru berubah menjadi kelemahan. Aspek non-musik ini tidak pernah disosialisasikan secara transparan kepada publik, apalagi pemilih berbayar. Artinya, ada jurang informasi antara yang dinilai dan yang diyakini penonton. Ketika kriteria tersembunyi menentukan hasil, kepercayaan publik menjadi taruhannya. Arbil sebagai ancaman narasi dan anti-klimaks final. Dari dokumen dan keterangan yang kami himpun, kekhawatiran utama pihak program adalah potensi anti-klimaks. Arbil dianggap terlalu dominan untuk dikalahkan secara natural. Jika ia terus melaju, final beresiko menjadi formalitas. Dalam logika reality show, ketidakpastian adalah mata uang utama. Eliminasi Arbil dipandang sebagai cara meratakan lapangan dan membuka peluang bagi kontestan dengan cerita lebih emosional.
Sebagai reporter, saya menilai ini sebagai strategi dingin yang menghitung reaksi publik. Kemarahan, perdebatan, dan pro kontra justru diharapkan memicu lonjakan perhatian. Dengan demikian, pengorbanan Arbil bukan kesalahan, melainkan keputusan strategis yang direncanakan. Tekanan terhadap juri dan hierarki kekuasaan juri jujur juga menggambarkan suasana rapat penentuan hasil yang syarat tekanan. Juri yang menilai dari sudut pandang musik dan menolak eliminasi Arbil disebut mendapat peringatan keras untuk memahami kebutuhan acara. Diskusi tidak lagi berputar pada teknik vokal atau interpretasi lagu, melainkan risiko terhadap rating. Sebagai reporter, saya melihat ini sebagai bukti hierarki kekuasaan yang jelas. Keputusan artistik tunduk pada kepentingan korporasi. Bahkan disebut adanya manipulasi framing data penilaian agar hasil tampak objektif. Fakta ini mengubah persepsi publik terhadap juri, dari penilai independen menjadi pelaksana kebijakan. Dampak psikologis dan konflik batin para penilai. Di balik keputusan tersebut, terdapat konflik batin yang mendalam. Beberapa juri menurut pengakuan sumber, mengalami tekanan psikologis karena harus mengkhianati prinsip profesional mereka. Air mata di panggung bukan sekadar dramatisasi televisi, melainkan refleksi keputusasaan. Sebagai reporter, saya menilai aspek ini penting untuk dipahami publik. Sistem yang menekan individu hingga melanggar nurani menunjukkan masalah struktural, bukan personal. Juri bukan satu-satunya pihak yang kalah. Integritas proses ikut runtuh. Reaksi publik, musisi senior, dan validasi moral. Setelah pengakuan ini mencuat, reaksi berantai tak terhindarkan. Musisi senior yang sebelumnya berhati-hati mulai bersuara lantang. Mereka menyebut Arbil sebagai martir kualitas dan bukti bahwa standar seni tergerus komersialisme. Media sosial dipenuhi dukungan moral, menggeser stigma kalah menjadi simbol integritas. Dari sudut pandang reporter, ini adalah pembalikan narasi yang jarang terjadi. Eliminasi justru memperkuat posisi artistik seorang kontestan. Implikasi etika dan potensi konsekuensi hukum. Pengakuan bahwa aspek non-musik memengaruhi hasil membawa implikasi serius. Jika publik membayar voting dengan asumsi penilaian musikal, sementara hasil ditentukan oleh kriteria tersembunyi, maka muncul dugaan penyesatan konsumen. Pakar hukum yang kami hubungi menilai perlunya audit internal dan klarifikasi terbuka. Sebagai reporter, saya mencatat bahwa krisis ini bukan lagi soal siapa yang pantas bertahan, melainkan apakah sistem kompetisi dijalankan secara etis dan transparan. Babak baru Arbil dan pelajaran bagi industri. Ironisnya, strategi yang menyingkirkan Arbil justru membuka jalan baru baginya. Ia keluar dari kompetisi dengan validasi moral dan dukungan luas. Label rekaman mulai melirik, melihat kombinasi bakat kelas atas dan narasi korban sistem. Dari perspektif jurnalistik, kisah ini menjadi pelajaran penting bagi industri. Ketika drama mengalahkan seni, kepercayaan publik yang dipertaruhkan. Arbil mungkin kalah dalam permainan reality show, tetapi ia menang dalam persepsi jangka panjang sebagai simbol integritas dan kualitas musik.